Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga adalah negeri yang penuh kenikmatan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah mengabarkan kepada kita tentang pintu-pintu surga, di mana Rasulullah mengabarkan ada 8 pintu surga. Ketahuilah ya akhi, bahwa pintu surga itu, kata Rasulullah SAW, lebar sekali, di mana pintu-pintu itu ada 8, dan pintu-pintu tersebut disesuaikan dengan amalan soleh. Para penduduk surga akan masuk surga melalui pintu-pintu tersebut. Disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari umatnya, dan ia adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan bersaksi bahwa surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, maka Allah akan masukkan ia ke surga dari 8 pintu surga yang mana saja. Hadis riwayat Muslim. Maka wajib kita mengimani dan membenarkan kabar dari Nabi SAW yang sahih ini, bahwa surga memiliki 8 pintu. Apa saja 8 pintu tersebut? Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan orang-orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Ketika mendengar hadis ini, Abu Bakar pun bertanya, ayah dan ibuku sebagai penebus Anda, wahai Rasulullah, kesulitan apa lagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu? Mungkinkah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut? Nabi SAW menjawab, iya, ada. Dan aku berharap kamu termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Qadi Iyad menukil ucapan Al-Harawi ketika menerangkan makna sepasang hartanya. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sepasang harta adalah 2 ekor kuda, 2 orang budak, atau 2 ekor unta. Ibnu Arafah menyatakan, segala sesuatu yang memiliki pasangan disebut dengan jauz. Sedangkan yang dimaksud dengan berinfak di jalan Allah dalam hadis ini mencakup berinfak untuk segala bentuk amal kebaikan. Ada juga ulama yang menafsirkan yang dimaksud adalah khusus jihad saja, namun memberlakukan secara umum seperti pendapat pertama itu lebih bagus. Demikian ucapan Al-Qadi Iyad. Sedangkan pintu kelima adalah pintu Al-Aiman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis tentang syafaat Nabi SAW dikatakan, wahai Muhammad, suruhlah umatmu, yaitu orang-orang yang tidak dihisab, untuk masuk ke dalam surga melalui pintu Al-Aiman, yang merupakan di antara pintu-pintu surga. Sedangkan pintu-pintu yang lain adalah pintu surga bagi semua orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nama pintu ke-6 Al-Qaziminal Ghaiza wal-'afina 'anil nas, atau mudah menahan amarah dan memaafkan orang lain. Terdapat dalam hadis Rawah bin Ubadah dari Asyad dari Al-Hasan Al-Basri secara mursal, sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di surga, tidaklah yang masuk melaluinya
kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman. Diriwayatkan oleh Ahmad. Imam Nawawi rahimahumullah berkata, Al-Qadi berkata, pintu-pintu surga lainnya disebutkan dalam hadis lain, yaitu pintu taubat, pintu al-qazi minal ghaiza wal afina 'anil nas, dan pintu ridho. Inilah jadinya ada 7 pintu yang ada dalam berbagai hadis. Sedangkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab akan masuk melalui pintu al-aiman. Itulah pintu ke-8. Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan, dalam hadis disebutkan ada 4 pintu surga. Di awal-awal bab jihad sudah diterangkan pula bahwa pintu surga itu ada 8. Rukun Islam yang tersisa adalah haji. Tentu ada pintu khusus untuk orang yang berhaji. Itulah pintu ke-5. Adapun 3 pintu lainnya, ada di situ pintu al-qazi minal ghaiza wal afina 'anil nas, terdapat dalam riwayat Imam Ahmad dari Rahwa bin Ubadah, dari Asyad, dari Al-Hasan Al-Basri secara mursal. Sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di surga, tidak layak masuk melaluinya kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman. Ada juga pintu Al-Aiman, pintu ke-7, yaitu pintu orang yang bertawakal pada Allah, yang masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Adapun pintu ke-8 adalah pintu zikir, sebagaimana diisyaratkan dalam riwayat Tirmizi. Bisa jadi pula itu adalah pintu ilmu. Wallahu a'lam. Abu Bakar adalah orang yang memiliki berbagai bentuk amal soleh dan ketaatan. Hal ini terbukti sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Abu Bakar berkata, saya. Beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Maka Abu Bakar berkata, saya. Beliau kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Lalu beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar kembali mengatakan, saya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang melainkan dia pasti akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Abu Bakar Al-Muzani berkomentar tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidaklah Abu Bakar itu melampaui para sahabat Muhammad SAW semata-mata karena banyaknya mengerjakan puasa atau sholat, akan tetapi karena iman yang bersemayam di dalam hatinya. Mengomentari ucapan Al-Muzani tersebut, Ibnu Aliyah mengatakan, sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya adalah rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan sikap nasihat atau ingin terus memberi kebaikan terhadap sesama. Dari hadis dan penjelasan-penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa pintu surga ada 8, namun yang disepakati ulama ada 4. Pertama, pintu sholat. Kedua, pintu jihad. Ketiga, pintu sedekah. Dan keempat, pintu ar-rayyan atau pintu puasa yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Namun 4 sisanya ulama berbeda pendapat. Di antaranya kemungkinan adalah, pertama, babul qazi minal ghaiza atau pintu menahan amarah. Kedua, babul aiman, pintu kanan yang dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakalnya. Ketiga, babul rodin, pintu ridho yang dimasuki oleh orang-orang yang ridho pada takdir Allah. Keempat, babut taubah, pintu taubat yang dimasuki oleh orang-orang yang bertaubat nasuha. Kelima, babul walid, pintu berbakti kepada orang tua yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Keenam, babul haji atau pintu haji yang akan dimasuki oleh orang-orang yang menyempurnakan hajinya. Ketujuh, babul zikr atau pintu zikir yang dimasuki oleh orang-orang yang banyak berzikir. Dan ke-8, babul ilmi, pintu ilmu yang dimasuki oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Yang lebih penting bagi kita adalah berusaha mengamalkan amalan-amalan di atas.
agar kita layak memasuki pintunya di surganya kelak. Jangan sampai ketika surga memiliki 8 pintu, namun tidak ada satupun yang terbuka untuk kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dimudahkan untuk memasuki pintu surga yang ada.